awali dengan salam ya. Semuanya boleh menjawab salamnya Ustadz dengan kompak ya, karena satu, salam itu wajib ya, jadi harus dijawab bersama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nafas ya hari ini. Coba Ustadz nanya, kalau dari kita hari ini ada yang nggak bisa nafas, apa yang terjadi? Meninggal ya. Artinya nafas ya yang masih kita bisa lakukan, masih bisa kita hirup, kemudian kita keluarkan. Ini adalah nikmat dari Allah yang harusnya kita selalu syukuri. Dengan cara apa? Satu, mengucap alhamdulillah. Yang kedua, kita dengan cara ibadah. Dan yang ketiga, dengan berbuat baik kepada semua orang ya. Itu arti dari syukur. Kemudian sholawat serta salam juga senantiasa kita haturkan atau kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad tidak pernah lahir, seandainya Nabi Muhammad tidak pernah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, seandainya Nabi Muhammad tidak pernah menyebarkan Islam kepada seluruh dunia, kira-kira saat ini agama kita apa? Nggak Islam ya. Mungkin hari ini kita masih nyembah batu, masih nyembah api, masih nyembah matahari. Kemudian ketika kita mati nanti, apa yang terjadi? Kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, siksanya Allah. Kenapa? Karena kita tidak menyembah Allah ya, Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi sholawat serta salam juga kita harus selalu ucapkan ya untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, hari ini pelajarannya apa nih sama Ustadz? Ada yang tahu enggak? Biasanya kan kemarin pramuka. Apa ini? Hari ini apa? BPI. Ada yang masih ingat BPI apa? Iya, betul. Bina Pribadi Islami. Masih ingat nggak kemarin Bina Pribadi Islami yang pertama sama Ustadz tentang apa? Kalimat Thayyibah. Kemudian yang kedua tentang apa? Tentang pembiasaan sholat 5 waktu. Nah, Ustadz nanya, ketika kita sholat 5 waktu, sebelum kita sholat, apa yang harus kita lakukan yang nggak boleh kelewat? Apa? Wudhu, betul ya, niat ya. Sebelum niat sholat, kita ternyata teman-teman itu harus wudhu. Ketika kita mau sholat, kita nggak wudhu, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya kalau kita nggak wudhu? Enggak ya, nggak sah sholat kita kalau kita nggak wudhu. Makanya kita ketika mau sholat harus wudhu dulu ya. Oke, Ustadz mau tanya nih, siapa yang ketika sholat dia wudhu? Yang sholat ketika mau sholat wudhu siapa? Angkat tangan. Alhamdulillah. Jangan sampai nggak wudhu ya. Jangan sampai kita sholat tapi nggak wudhu. Nah, sholat kita menjadi sia-sia karena nggak sah. Oke, yang kedua, siapa yang yakin cara wudhunya sudah benar? Ayo angkat tangan. Siapa yang yakin cara wudhunya sudah benar? Oh, yakin semua? Alhamdulillah. Nah, hari ini Ustadz akan memastikan lagi ya, bagi kita yang udah yakin bahwa kita wudhunya benar, nanti lihat ya pelajaran hari ini, benar nggak bahwa wudhu kita selama ini udah benar. Yang belum yakin sholat kita, yang belum yakin wudhu kita belum begitu benar. Nah, setelah nanti ketemu dengan Ustadz kita belajar wudhu, nanti kita akan tahu ya wudhu yang benar. Oke? Siap ya? Hari ini kita akan belajar praktek wudhu biar sholat kita sah. Kenapa? Karena kita sudah tahu caranya wudhu dan kita sudah berwudhu dengan benar. Oke ya? Ini Ustadz akan bagikan slide ya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Gimana? Kelihatan enggak? Slide-nya Ustadz kelihatan enggak?
Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, yang sekarang tampil kata-kata apa? Bina pribadi Islam kelas 2 ya. Tata cara berwudu. Oke, perhatikan teman-teman ya. Tata cara berwudu yang benar ya. Oke, tahukah kalian bahwa wudu adalah salah satu syarat sahnya salat? Sudah tahu ya? Bahwa dengan wudu itu kita sholatnya menjadi sah. Kalau kita sholat tanpa wudu, sholatnya tidak sah. Nah, ketika kita sholatnya tidak sah, kira-kira kita mendapatkan pahala dari Allah atau tidak? Enggak ya. Malah kalau kita sholatnya tidak sah, karena sholat itu kemarin hukumnya wajib, maka menjadi berdosa kita. Kenapa? Karena kita sholat tanpa wudu sama saja dengan tidak sholat. Jadi setiap mau sholat harus wudu. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa wudu itu wajib, maka wudu sangat penting untuk kita lakukan sebelum sholat. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu semua cara wudu yang benar? Nah, seperti itu. Kalau kita belum tahu, insya Allah nanti setelah kita lihat video ini, kita akan tahu, gitu ya. Kalau sudah ada yang tahu, karena pernah belajar wudu, kita cocokkan. Jangan-jangan ada yang kelewat. Harusnya setelah kumur, ya, harusnya setelah kumur itu hidung, ada yang cuci tangan, habis cuci tangan langsung muka, habis muka langsung kaki. Nah, itu salah, ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang wudu yang benar. Kenapa? Agar sholat kita diterima Allah, karena sholat kita sah. Oke, lanjut. Lalu bagaimana ya caranya berwudu yang benar? Nih, lihat ya. Wah, ini videonya nggak bisa diputar, Ustadz, kayaknya nih. Oh, videonya nggak bisa diputar, teman-teman. Oke, nah di sini ada video sebenarnya, cuma sepertinya nggak bisa diputar nih. Ya, nggak bisa diputar. Oke, di situ ada anak, ya, Ustadz ceritakan saja. Di situ ada anak yang dia berwudu, tapi dia lari, ya, dia lari, kemudian sampai tempat wudu, dia langsung wudu, tapi wudunya itu cepet banget, wudunya cepet banget, ya, wudunya cepet banget, cuci tangan langsung mulut langsung wajah langsung telinga langsung kaki. Ada yang salah enggak? Ada yang salah enggak? Dia wudunya cepet banget, habis cuci tangan langsung kumur langsung muka langsung telinga langsung kaki. Ada yang salah enggak? Salah ya. Satu, dia wudunya buru-buru, ya. Kemudian yang kedua, dia wudunya itu salah urutannya, ya. Jadi dalam wudu itu ada urutannya, ya. Wudu yang benar, maka urutan wudunya itu benar, ya, paham ya? Nah, cara wudu yang benar itu seperti apa, Ustadz? Nah, yuk kita bareng-bareng ya untuk mempelajari urutan dan cara wudu yang benar, ya. Oke, berikut ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berwudu. Satu, kalau kita berwudu, kita pakai air atau pakai debu atau pakai angin? Pakai air. Maka biasanya kita wudu di keran, ya, di keran. Boleh nggak kita nyalakan keran kencang banget kemudian airnya besar? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya. Nah, usahakan jangan. Kalau biasanya keran kalau dinyalakan keras satu, ya, kita boros, ya, kita boros. Padahal Rasulullah SAW itu tidak suka. Beliau melarang kalau kita boros terhadap sesuatu apapun, ya, terlebih adalah air. Kenapa? Banyak yang membutuhkan air, dia nggak ada air, tapi kita yang ada air banyak, malah kita boros. Nah, Rasulullah tidak suka. Kalau Rasulullah tidak suka orang-orang yang seperti itu boros, apalagi Allah, ya. Jadi kita jangan boros, nyalakan keran secukupnya saja,
yang kira-kira bisa untuk kita wudhu, ya, jangan boros. Kemudian kedua, kalau kita kok nyalakan kerannya itu terlalu kencang, apa yang terjadi? Dia menjadi airnya kencang, jadi dia muncrat. Apa yang terjadi? Sarung kita, kalau kita pakai sarung basah, ya. Kemudian kalau kita pakai celana ikut basah, bahkan sampai baju-bajunya ikut basah. Nah, nanti ketika kita sholat, kemudian baju kita basah, khusyuk enggak? Khusyuk enggak? Enggak khusyuk, dingin, cepel, basah, nggak enak kalau kita sholat. Jadi menyalakan keran secukupnya saja, ya. Satu, jangan boros. Kedua, biar baju kita, celana kita, sarung kita itu enggak kena air basah, nanti sholatnya tidak khusyuk, ya. Kemudian yang kedua, ya, apa ini? Ada yang bisa bacakan buat Ustadz? Yang kedua apa? Iya, berniat, ya, sebelum kita mulai, ya, setelah kita nyalakan keran, kemudian kita berniat. Ada yang hafal niat berwudu? Oke, bareng-bareng ya, bareng-bareng kita baca niat wudu, ya. Yuk, 1, 2, 3. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgharil fardal lillahi ta'ala. Iya, ya, artinya ya Allah, saya niat berwudu, ya. Fardal artinya wajib, lillahi ta'ala karena Allah. Jadi wudu itu wajib, gitu ya, paham ya? Nah, niatnya seperti itu. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgharil fardal lillahi ta'ala. Oke, kita ke ini lagi, ya. Udah kelihatan ya. Nomor 2, berniat dalam hati, ya. Tadi nawaitu wudu'a, ya, aku berniat wudu lirafil hadasil, ya, membersihkan diri dari hadas asgharil, kecil, ya. Fardal wajib lillahi karena Allah Ta'ala. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mulai cuci tangan, kita itu baca niat dulu. Setelah kita nyalakan keran, kemudian kita baca niat dalam hati, ya. Kalau ada yang bersuara pelan-pelan saja, jangan kencang-kencang. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil, enggak boleh kencang-kencang teriak-teriak. Nawaitu wudu'a lirafil, nah itu namanya sombong, enggak boleh, ya. Jadi pelan-pelan saja atau dalam hati saja, tapi berniat, ya, yang penting niat. Oke, kemudian yang ketiga, yuk bacakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Membaca basmalah atau bismillah. Nah, ketika kita membaca bismillah, teman-teman, itu kita bersamaan dengan ketika kita mencuci tangan, ya. Jadi kita mulai nyalakan keran, berniat, kemudian bismillah sambil kita mencuci tangan kita, ya, mencuci tangan kita. Nah, setelah mencuci tangan kita, oke, sampai bersih ya, sela-sela jari, ya, jangan sampai lupa sela-sela jarinya kita. Oke, perhatikan tangannya Ustadz, ya. Nih, ketika kita mengucap bismillah, kita bersama-sama, ya, membersihkan tangan kita. Kita cuci dari pergelangan tangan, kita cuci gini, ya. Nah, kita cuci, kemudian kita sela-sela tangan, sela-sela jari kita bersihkan, ya. Sela-sela jari kita bersihkan. Kenapa? Biasanya di sela-sela jari ini ada kotoran, ya, ada kotoran yang kalau kita nggak bersihkan, biasanya dilipat-lipatan ini kita nggak hilang. Maka kita boleh kayak gini, ya, boleh kayak gini, boleh kayak gini, ya. Pokoknya sela-sela jari semua kita bersihkan, ya. Coba semua tangannya ke depan biar Ustadz lihat, tangannya ke depan. Nah, praktekkan ketika kita sedang mencuci tangan, sela-sela jarinya kita bersihkan seperti ini, ya. Sela-sela jarinya kita bersihkan. Mas Zafir boleh? Mas Zafir, mana tangannya Mas Zafir? Ketinggalan ya di belakang rumah ya tangannya, ya. Oke, setelah bersih, baru kemudian kita tengadahkan tangan seperti ini, ya. Untuk apa? Untuk menghadang atau untuk mengambil air, ya. Untuk mengambil air
Kemudian setelah kita ambil air teman-teman ya, ini airnya kita gunakan untuk apa? Ada yang tahu? Setelah kita cuci tangan? Untuk berkumur, kemudian langsung menghirup sebagian airnya ke dalam hidung, ya, ke dalam hidung. Jadi seperti ini, ya. Ini air, Ustadz sebagian masukin ke dalam mulut, ya, sebagian lagi Ustadz hirup ke hidung. Jadi gini, gitu ya, gitu. Jadi Ustadz gini, kemudian Ustadz masukkan ke mulut separuh, sebagian disedot ke hidung, gitu. Jadi nanti air itu masuk ke dalam mulut untuk kita berkumur, kemudian air juga masuk ke dalam hidung, kemudian kita cuci, kita keluarkan, gitu ya, kita keluarkan. Nah, itu dilakukan berapa kali? Dilakukan berapa kali? 3 kali ya. Tadi cuci tangan juga 3 kali. Kenapa kok harus 3 kali? Ada yang tahu nggak kenapa harus 3 kali? Kenapa nggak 1, 2, 3, atau 4, atau 5, atau 6, atau 7, atau 100 kali biar lebih bersih? Kenapa harus 3 kali? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Oke, ya. Wajibnya teman-teman, wajibnya adalah 1 kali, ya. Kenapa kita sekarang 3 kali? Karena Rasulullah itu melakukan 3 kali, gitu ya. Karena Rasulullah itu melakukan 3 kali. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita akan mendapatkan pahala menjalankan sunnah Rasulullah. 1, kita mendapatkan pahala bersih karena wudhu. 2, kita mendapatkan pahala karena kita mengikuti sunnah Rasulullah. Makanya kita 3 kali, ya, 3 kali. Kalau kata Allah, innallaha witru wa yuhibbul witro, ya, Allah itu ternyata ganjil ya. Allah itu berapa sih? Allah itu 1. Allah itu 1, ya. Innallaha witru, Allah itu 1, wa yuhibbul witro. Dan Allah itu suka yang ganjil. Nah, makanya Rasulullah selalu mempraktekkan kalau tidak 3, ya, 7. Jadi paling bagus kalau kita melakukan sesuatu itu yang ganjil. Kenapa? Karena Allah itu ganjil dan Allah suka yang ganjil. Ya, seperti halnya ketika wudhu. Sunnahnya 3 kali. 3 kali cuci tangan, 3 kali kumur, 3 kali masukkan ke hidung, bersihkan hidung. Ya, oke, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan setelah kita memasukkan air dalam mulut untuk berkumur, kemudian kita menghirup air ke hidung untuk membersihkan hidung 3 kali, apa yang selanjutnya? Iya, membasuh seluruh wajah, ya, sama 3 kali, ya. Pastikan ketika kita membasuh wajah, itu wajahnya kita semua terbasuh, ya. Ini Ustadz contohkan ya. Jadi seperti ini, ya. Yang namanya wajah teman-teman, yang namanya wajah itu dari sini nih, tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini yang disebut wajah, ya. Kalau Ustadz punya jenggot, berarti Ustadz akan basuh seperti ini nih, ya. Kemudian semua terakhir jenggot seperti ini. Nah, kalau punya jenggot, kalau anak-anak kan belum ada yang berjenggot, ya, apalagi yang putri nggak mungkin berjenggot, ya. Jadi seperti ini, ya, dihapus seluruh mukanya, ya, semua alisnya ikut ke basuh, telinganya ikut ke telinganya, hidungnya ikut ke basuh, matanya merem, ya, ikut ke basuh, sampai telinga, sampai mulut. Batasannya adalah atas adalah perbatasan rambut, tumbuhnya rambut. Kalau samping berarti sampai kuping sini, ya, sampai depan kuping. Nah, sampai sini nih. Nah, ini namanya wajah. Kalau ini teman-teman, ini leher, ini kuping, ini rambut, wajah, di bawah rambut, di depan kuping, di atas leher. Gitu ya. Paham ya? Oke, sampai sini paham ya untuk wajah ya. Membasuh wajah 3 kali. 1, 2, ambil air lagi, 3, seperti itu. Ya. Semua lihat gambarnya Ustadz nggak sih? Apa cuma lihat tulisan doang? Lihat videonya Ustaz juga ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita membasuh muka, ya, 3 kali, kemudian apa? Ada yang tahu nggak? Hidung.
Benar hidung? Ada yang lain selain hidung? Telinga. Ada yang lain selain telinga? Rambut. Oke, kita coba lihat ya. Tadi kan katanya sudah benar semua wudhunya nih. Ternyata tadi jawab banyak yang beda-beda. Jangan-jangan salah. Nah, kita akan cocokkan nih. Setelah kita membasuh muka atau wajah, selanjutnya yang ketujuh adalah membasuh tangan ya, atau mencuci tangan kanan dan kiri, teman-teman. Jadi setelah kita mencuci wajah, setelah kita membasuh muka kita, wajah kita, ternyata bukan telinga, bukan rambut, bukan, tapi cuci tangan dulu. Sampai mana? Cuci tangannya sampai mana? Sampai siku ya. Jadi cuci tangan itu dari ujung kuku sampai ke siku sini, kita cuci tangannya ya. Kalau tadi cuci tangan ini itu awalan. Nah, yang cuci tangan atau membasuh tangan yang selanjutnya itu dari atas sampai bawah ya. Jadi kita basuh 3 kali. 1 ya, boleh langsung 3 kali, 2, 3 dialir air, atau boleh ganti-gantian. 1, kemudian ini 1, kemudian yang ini 2, kemudian yang ini 3, kemudian yang ini. Nah, ini 3, ini 3. Nah, tadi untuk membasuh tangan, itu tangan kan 2 ya. Ada kanan, ada kiri. Mana dulu? Kanan atau kiri dulu? Kanan ya. Nah, dalam setiap berwudu ya, berwudu itu kan melakukan aktivitas yang baik. Nah, itu kita dahulukan kanan ya, dahulukan kanan. Cuci kanan dulu, baru cuci kiri. Cuci kanan dulu, baru cuci kiri. Seperti itu. Oke. Oke, samanya tadi tangan yang dibasuh atau yang dicuci dari ujung kuku sampai mana? Siku ya, 3 kali ya. Oke, kita lanjut. Ustaz batuk. Nah, setelah membasuh tangan, apa yang selanjutnya? Ada yang tahu? Kepala atau rambut? Oke, kita coba ya. Oke, 8. Membasuh kepala sekaligus telinga ya, sekaligus telinga 1 kali ya. Yang dibasuh adalah kepala, karena di atas kepala ada rambut, maka kita basuhnya rambut, kecuali yang gundul. Kalau yang gundul bisa nggak basahin rambut? Bisa nggak? Bisa nggak kalau orangnya rambutnya gundul kayak Om Deddy Corbuzier itu, bisa nggak dia basuh rambutnya? Bisa nggak? Nggak bisa, dia nggak punya rambut. Apa yang dia basuh? Kepala ya. Kepala di sini adalah tempat tumbuhnya rambut. Oke, Ustaz contohkan ya. Yang disebut kepala adalah tempat tumbuhnya rambut. Kalau ini wajah, maka kepala adalah dari sini ke belakang. Ini kepala gitu ya. Ya, ini ya, ini dari sini nih. Lihat Ustaz ya. Dari sini tempat tumbuhnya rambut ke belakang. Ini yang kita basuh kepala ya, yang dimaksud dibasuh kepalanya itu di sini. Dari sini sampai sini. Tadi kita ambil air ya, kita bisa seperti ini gitu ya. Nah, setelah kita ambil air kemudian kita basuh rambut kita, jangan lupa kita cuci sekalian telinga kita. Gini ya. 1 ya. Gini. Nah, gini. Oke, Ustaz buka kacamatanya. Ya, tumbuh rambut, kemudian akhiri dengan membasuh telinga ya, 2 kali, kemudian telinganya ya, 3 kali, kemudian telinga lagi ya. Boleh kalau kita kebanyakan seringnya gini ya, gini ya, cuma depannya doang nih, kayak jambul ya. Nah, itu usahakan semua kena teman-teman ya, semua kena. Kenapa? Takutnya kotoran di rambut kita itu ada, kemudian dengan kita mencucinya, maka kotoran itu akan ikut dengan tangan dan ikut dengan air, dia akan jatuh. Kemudian telinga, lubang telinga dibersihkan, kemudian bagian belakang telinga ini juga dibersihkan, gini ya. Jadi nih, jari ini ke
ke lubang jari jempol, ini jempol ke belakang telinga, gini ya. Nah gini ya, ini ke telinga, ini daun telinganya kita bersihkan dengan dua jari ini, gini ya. Nih perhatikan Ustaz. Nah gini, jadi selain membersihkan lubang telinga, kita bersihkan daun telinga kita juga, gitu ya. Jadi bersih. Takutnya nih dengan kita berwudu, kita membiasakan kebersihan. Bukan cuma kotoran teman-teman yang akan bersih, tetapi apa? Seandainya ada virus-virus seperti corona pun akan hilang dengan kita membasuhnya dengan air, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah membasuh kepala, kemudian sampai belakang, kemudian telinganya, apalagi? Ini membasuh kepala sekaligus telinga satu kali, ini dilakukan 3 kali ya. Maksudnya membasuh rambut, kemudian telinganya sekali, kemudian kita 3 kali, gitu ya. Oke, setelah itu apa? Setelah membersihkan kepala, ya, membasuh kepala, kemudian telinga, apalagi terakhir, setelah telinga apa? Kaki ya. Oke, coba ya. 9, ya betul. Membasuh kaki, ya. Kaki itu ada berapa? 1 atau 2? 2. Berarti ada kanan, ada kiri, ya. Berarti ada kanan, ada kiri. Makanya ketika kita membasuh kaki atau tangan, dahulukan yang kanan, ya. Dahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Membasuh kaki. Nah, membasuh kaki teman-teman sampai lutut atau cuma sampai pergelangan kaki? Ya, mata kaki berarti pas di bawah pergelangan kaki, ya. Pergelangan kaki, kemudian bawahnya ada mata kaki. Nah, biasanya kan kita sering ya pakai, ada tuh yang pakai gelang di kaki. Nah, dia nggak bisa jatuh ke bawah. Kenapa? Karena bawahnya ada mata kaki. Mata kaki itu kayak ada tulang menjol. Nah, itu mata kaki. Nah, kita dari mata kaki ke bawah sampai ke kuku, ya. Jadi semuanya dari mata kaki teman-teman. Nih kalau di gambar ini ya teman-teman, mata kaki itu tuh di bawahnya celana tuh ada benjolan ya. Di bawah celana tuh ada kayak tulang benjol. Nah, itu mata kaki teman-teman. Dari situ ke bawah sampai ke kuku arahnya, ya, 3 kali. Jadi biarkan air mengalir, kemudian kotorannya hilang, ya. Nah, dalam membersihkan kaki teman-teman ini harus hati-hati. Ketika kita jalan pakai kaki atau pakai tangan? Pakai kaki. Nah, kita kadang lewat di depan kandang ayam, ya. Kadang kita lewat kandang ayam, kemudian kita menginjek kotoran ayam. Nah, kalau kita bersihnya nggak sampai bersih banget, itu masih ada sisa. Nah, kalau masih ada hadas atau itu najis, berarti ya masih ada najis, berarti nanti kita nggak sah sholatnya. Jadi ketika membasuh kaki benar-benar bersih, bawahnya dilihat, dicuci bersih, ya, telapak kaki bawah, kemudian atasnya bersihkan, kemudian sama ya, sela-sela jari kaki juga dibersihkan. Kalian jempol, ya, kemudian telunjuknya jari kaki kalian rentangkan seperti ini, kemudian kalian sisir satu-satu. Takutnya masih ada kotoran di sela-sela kaki, ya. Kemudian kuku boleh nggak panjang? Kuku boleh nggak panjang? Halo teman-teman, kukunya boleh panjang nggak? Jangan. Karena apa? Karena ketika kita kukunya panjang, itu di bagian kuku yang panjang itu nanti ada kotoran. Makanya sering ya kuku kita hitam-hitam. Nah, itu kotoran. Nah, kalau kita panjang gimana Ustadz? Kalau bisa potong sebelum kita berwudu. Kalau ketika wudu kalau kita panjang Ustadz, apa yang harus kita lakukan? Bersihkan kukunya sampai bersih. Nah, itu kan susah ya. Makanya kita usahakan sebelum kita wudu atau tiap hari ketika kuku kita udah mulai panjang, potong. Nah, hari ini hari Jumat ya. Hari ini hari Jumat. Nanti yang putra berarti Jumatan. Jangan sampai lupa ya. Hari ini kalau bisa seminggu sekali setiap hari Jumat potong kukunya. Paham ya? Mas Andi dengar suara Ustadz, Mbak? Dengar ya.
Mas Andi, nanti kalau mau sholat ya boleh potong kukunya dulu ya. Kemudian Mas Fatih ya, kemudian siapa lagi tadi? Ada Mas Albi ya. Jangan lupa potong kukunya ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah selesai membasuh kedua kaki, jangan lupa membaca doa setelah wudhu ya. Jangan lupa membaca doa setelah wudhu. Nah, ada yang hafal doa setelah wudhu? Angkat tangan. Ada yang hafal doa setelah wudhu? Yuk, bareng-bareng kita baca ya. Doa setelah wudhu. Oke, Ustadz ternyata belum tak zoom ini ya. Tak zoom dulu nih ya. Oke, yuk kita bersama-sama baca doa setelah wudhu ya. Bareng-bareng. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal muttatahirin. Ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal muttatahirin. Ya, ada yang menambahkan waj'alni min ibadikas sholihin ya. Tapi nggak apa-apa sampai minal muttatahirin ya. Oke. Nah, sampai sini tentang wudhu sudah paham belum anak-anak? Paham ya? Nah, nanti teman-teman ya, yang tadi sudah Ustadz praktekkan, yang sudah Ustadz sampaikan ke teman-teman semua, itu dipahami. Setelah dipahami, berarti kalau ada yang salah harus dibenarkan ya. Kalau urutannya salah selama ini teman-teman ketika wudhu dibenarkan ya. Ketika ada yang cuma 1 kali, tambah jadi 3 kali ya. Ketika ada yang mulai membasuh dari yang kiri, ganti harusnya dari yang kanan. Ketika ada teman-teman yang ketika mau wudhu lupa niat, ayo kita pelajari niatnya ya, hafalkan niatnya. Kalau ada teman-teman yang setelah wudhu kemudian langsung sholat tanpa doa dulu setelah wudhu, ayo kita mulai hafalkan lagi wudhu, hafalkan lagi doa setelah wudhunya. Jadi nanti kita sempurna ya. Diawali dengan niat bismillah, kemudian rangkaian wudhu tadi dari mencuci tangan sampai kaki, kemudian ditutup dengan doa setelah wudhu selesai, kemudian amin. Kita sholatnya insya Allah sudah dalam keadaan bersih. Kalau kita sudah dalam keadaan bersih, maka sholat kita akan menjadi syah, diterima oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, dihindarkan dari neraka, kemudian Allah akan berikan kita surga. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga angkat tangan. Alhamdulillah. Siapa yang pengen mendapatkan istana di surga angkat tangan. Alhamdulillah. Siapa yang pengen dapat cinta Allah, ayo kita angkat tangan. Angkat tangan semua. Insya Allah ya, dengan kita belajar wudhu, praktek wudhu yang benar hari ini, maka kita akan bisa mempraktekkan wudhu dengan benar ya. Nah, terakhir Ustadz sampaikan ya, ketika kita akan sholat, maka kita harus wudhu. Nah, tadi ternyata banyak yang urutannya salah. Ustadz pengen tahu cara wudhunya udah benar atau belum. Nanti coba ya sama ayah, sama bunda, praktek wudhu sesuai dengan yang tadi Ustadz sudah ajarkan, kemudian divideokan, kirimkan ke Ustadz ya. Bisa ya? Ya, Ustadz kasih waktu, boleh hari ini
ya, boleh besok hari Sabtu, boleh hari Minggu. Ustadz kasih waktu 3 hari, ya, boleh sekarang hari Jumat, boleh hari Sabtu, boleh hari Minggu. Ketika sudah jadi, ya, praktek wudhu kita divideokan, kirimkan ke Ustadz, ya. Nanti yang sudah benar, Ustadz kasih nilai bagus. Kalau yang belum benar, Ustadz nanti kasih koreksinya, gitu ya. Jadi semua Ustadz pengen wudhunya sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah ini sebenarnya Ustadz ada videonya sebenarnya nih, ada video juga, tapi ternyata tidak bisa dibuka, ya. Jadi nanti videonya, ya, video cara wudhu yang benar, Ustadz akan kirimkan ke grup, ya. Nanti teman-teman bisa ikuti, ya. Paham ya? Oke, sampai sini sebelum Ustadz tutup, ada pertanyaan atau enggak? Enggak, oke. Nanti tinggal lihat videonya yang Ustadz kirim ke grup, ya. Minta ayah bunda untuk membukakan videonya. Kemudian kalian bisa lihat, ya, cara wudhu. Ini Mas Hafiz, ya. Mas Hafiz ini SD Insan Mulia. Diminta, ya, sama guru sini, ya, untuk mempraktekkan cara wudhu. Nah nanti teman-teman bisa lihat praktek wudhunya Mas Hafiz, ya. Ikutin dan buat videonya, gitu ya. Oke, sampai sini Ustadz cukupkan, ya. Semoga apa yang Ustadz sudah sampaikan hari ini itu bermanfaat, ya, bermanfaat. Kemudian kita yang masih salah wudhunya bisa diperbaiki, ya. Nah, yuk kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin.